Persiapan pembangunan PT Dukyung yang berlokasi di depan kantor Balai Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, sudah dimulai, dan sedang dalam proses pengurugan. Hal ini menuai protes dari Ketua DPC LSM Buser Kabupaten Brebes, yakni Oping Mariono. Kritik yang dilayangkan oleh Ketua DPC LSM Buser tersebut, didasari dugaan pembangunan pabrik yang tidak memiliki AMDAL, atau analisis mengenai dampak lingkungan, rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, serta AMDALALIN, rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Kabupaten Brebes. Menurut keterangan dari Kepala Bidang Pelayanan Publik dan Perizinan, DPMPTSP Kabupaten Brebes, Afroni, PT Dukyung sudah memiliki PKKPR, atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, rekomendasi dari pusat. Ketua DPC LSM Buser, Oping Mariono saat dikonfirmasi ia menjelaskan, jika pembangunan PT tersebut, harus sudah melalui proses izin AMDAL, atau analisis dampak mengenai lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup, serta rekomendasi rekayasa lalu lintas, dari Dishub Kabupaten Brebes. Oping Mariono, Pak. Oping ini informasinya Bapak mengkritisi terkait pembangunan yang akan dilaksanakan. Tahap pertama itu di Dukyung ya, Tanjung. Itu menurut Bapak gimana? Terkait dengan PT Dukyung, untuk narasi kami, statement kami yang hubungan dengan AMDAL. Jadi kami sudah berulang kali menyikapi karena kami juga mau audiensi OPD terkait dengan pelaksanaan kegiatan PT Dukyung. Hanya seperti itu. Jadi narasinya ada dua opsi, satu kaitannya dengan AMDAL lingkungan yang prakteknya di limbah dan B3. Kedua kait dengan AMDALALINnya. AMDALALIN artinya kaitannya dengan lalu lintas, karena pada dasarnya itu ada dampak yang negatif ketika tidak ada fungsi kelayakan dan sebagainya. Jadi berdasarkan klarifikasi kami ke OPD terkait, memang diduga belum mengantongi AMDAL. Ini seperti itu. Kalau AMDALALIN itu diperoleh dengan cara apa dulu? Tahapan pertamanya harusnya. Jadi secara kelayakan PT tersebut sudah mengantongi surat dari kementerian, artinya PKKPR. Ini seperti itu. PKKPR itu kan untuk landasan supaya bisa dijalankan pekerjaannya. Secara prinsip, lokasi PT tersebut sudah sesuai dengan keperuntukannya, yaitu kawasan keperuntukan industri. Dan itu maksudnya ke wilayah tata ruang. Namun terkait dengan penerbitan PKKPR tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi harapan kami, walaupun sudah dijalankannya aturan dari PKKPR, ini ada OPD terkait. Secara zona di zona industri itu mereka sudah mengantongi PKKPR. Kita cuman berharap sebelum adanya pelaksanaan itu AMDAL-nya harus diselesaikan dulu. Yang seperti itu, karena dampak-dampak dari lalu lintas itu kan ketika tidak ada sosialisasi ataupun tembusan ke Dinas Perhubungan, walaupun ini jalurnya ke Dinas Perhubungan pusat karena jalur jalan nasional, cuman kan di Pemkabnya sendiri kan ada nih perhubungan kabupaten. Jadi supaya itu ada tembusan ke Dinas Perhubungan juga, jangan dikesampingkan, karena apapun alasannya dampak-dampak negatifnya itu akan ada. Satu, semisal aktivitas armada ketika hujan turun debu bertaburan, jalan jadi licin, bisa mengakibatkan laka lantas, pengguna sepeda motor tergelincir, ketika sampai terjadi fatal MD, siapa yang akan bertanggung jawab? Dampak lingkungan, limbah, ketika tidak disosialisasikan ataupun tembusan ke pihak
LH setempat, LH Kabupaten Brebes. Ini dampaknya ke lingkungan juga dengan Pertek limbah dan B3-nya. Ini seperti itu. Kalau bahasa percepatan untuk pelaksanaan, ya seyognya percepatan untuk birokrasi aturan secara administrasi di Pemprov Brebes dong. Kan seperti itu. Berarti itu satu paket ya, tidak terpisah ya. Artinya Iya, PKKPR juga, Amdal Lalin dan Kalau B3. kalau tata ruang itu kan zonanya kan zona ke PKKPR. Iya. Maksudnya kan kementerian pada garis besarnya kita tidak pernah menghalang-halangi investor siapapun yang masuk ke wilayah Brebes. Harapan kami Yayasan Busur Indonesia supaya ini loh birokrasi aturan yang seharusnya dilaksanakan sentuhlah aturan-aturan itu. Ininya seperti itu. Jadi saling mengikat gitu. Jangan cuma acuan dari ini sudah PMA nama model asing, jadi strukturnya harus dari kementerian dan lain sebagainya. Cuman kita kan yang punya daerah, dampak-dampaknya ini yang harus kita pikirkan. Seperti itu. Dukyung yang di Tanjung itu dokumennya sampai di mana, Bu? PT Dukyung mungkin dalam penyusunan, tapi sampai sekarang kita belum menerima dokumen beliau karena itu kan PMA ya Mas. Iya, PMA. Mereka kan ke Jakarta. Dokumen urusannya sama Kementerian. Dokumen Amdal. Kita belum tahu besarannya karena kemarin belum ada perencanaan detail kegiatan tersebut. Oh, detail. Berarti sampai sekarang belum ada tembusan Amdal Lalin. Belum. Dari sana kementerian juga belum ada. Kita belum ada menerima apa-apa. Belum ada menerima apa-apa tembusan. Nah, menurut Ibu kalau pabrik itu akan mau berdiri itu harusnya memiliki Amdal Lalin dulu atau bagaimana? Di peraturan Menteri Ya. itu disebutkan ketika akan mengajukan dokumen lingkungan harus dilengkapi dengan Amdal Lalin. Oh, harus dilakukan Amdal Lalin ketika mengajukan. Tapi informasinya dari BPNPTSP, MPP itu bilangnya sudah ada PKPR. PKPR boleh? PKPR boleh. Tata ruang ya? Tata ruang dia kan harus tata ruang dulu. Tata ruang dulu ya? Kegiatan tersebut. Tapi ketika mau melaksanakan persiapan misalnya urugan atau apa, itu bisa? Urugan, nah saya juga tidak bisa menentukan dia bisa melaksanakan apa enggak karena secara OSS bisa, saya belum tahu prosesnya seperti apa karena OSS itu bisa diakses hanya oleh kegiatan tersebut saja. Oh iya, Bu Nelva, Ibu bagian apa? Saya di bidang perencanaan dan penataan lingkungan. Oh, perencanaan dan penataan lingkungan. Oke, menurut kedepannya Ibu gimana, Bu? Pendapat Ibu kedepannya harusnya yang dilakukan oleh PT Dukyung gimana? Di PT Dukyung untuk melaksanakan kegiatannya nanti harus melaksanakan menunjuk konsultan untuk penyusunan dokumen lingkungan, kemudian melaksanakan konsultasi publik sehingga nanti proses amdalnya bisa berjalan dengan sebaik. Oke, apa nih? Kenapa dia harus dengan yang ada di kita? Memang sudah ada PKKPR. Oh, sudah ada PKKPR. Karena kan itu kan dari status kepemilikan modal kan PMA. Oh, PMA ya. Hingga kewenangannya Pusat ya. Iya. Berarti dengan ada PKKPR itu berarti haknya itu sampai ke mana? Untuk mulai penggarapan itu sudah bisa. Bagi investor pelaku usaha yang sudah mengantongi PKR Ya. elektronik itu di lapangan bisa melakukan persiapan. Persiapan. Salah satu persiapannya adalah pengurukan atau pematangan tanah. Oh, pengurukan atau pematangan tanah bisa itu ya, dilaksanakan ya. Kapan PKKPR terbit itu, Pak? Itu harus dilihat di dokumennya. Oh, begitu. Saya sendiri enggak. Berarti baru sampai sebatas itu ya, belum untuk konstruksi fisik ya? Belum, itu kan terkait baru perizinan dasar. Oh, begitu. Ya. Kalau Pak Afroni berarti kepala bidang apa? Kepala bidang pelayanan perizinan. Oh, kepala bidang. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Tim Sanra TV melaporkan.